Ya, jadi pertama itu landasannya sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu di dalam salah satu pasalnya, kalau tidak salah di pasal 26 itu menyebutkan bahwa memang ada jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu kemudian di pasal 52 ayat 1 itu menyatakan beberapa jenis pelayanan kesehatan yang memang tidak dijamin. Dan kaitannya dengan hal tersebut, paling tidak kita bisa menggolongkan dua. Yang pertama itu tidak dijamin karena memang sudah ada alokasi anggarannya. Yang kedua itu tidak dijamin karena memang itu sifatnya sangat dekat dengan moral hazard ya. Meskipun memang dalam hal-hal tertentu moral hazard ini dikenakan iur biaya, tapi konteksnya moral hazard yang sifatnya berat tentunya itu tidak masuk dalam kategori yang dijamin oleh jaminan kesehatan. Nah, contoh yang kaitannya dengan bahwa itu sudah dialokasikan anggarannya dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pertama kaitannya dengan narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, itu sudah ada regulasinya tersendiri yang memang ada alokasi untuk penanganannya. Jadi untuk rehabilitasi misalnya ya dan obat-obatan itu sudah ada anggarannya yang memang bersumber dari APBN ya, dan itu merupakan tentunya area dari undang-undang yang terkait dengan penanganan narkotika dan juga terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan alkohol itu juga sudah masuk dalam area pengaturan di dalam undang-undang kesehatan. Yang dalam hal ini untuk penanganannya sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa itu dialokasikan dalam APBD oleh tiap Pemda. Ya. Kemudian yang ketiga dalam gugatan yang diajukan oleh pemohon juga kemudian terkait dengan yang AIDS dan juga upaya bunuh diri. Terkait dengan yang AIDS gitu ya, itu juga sudah ada pengaturan alokasi anggarannya tersendiri dan itu diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian kan kaitannya dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, ini memang pemohon waktu itu dalam gugatannya menyampaikan seolah-olah program jaminan kesehatan itu tidak mencakup gitu ya, tidak mencakup obat-obatan untuk ODGJ yang salah satu impactnya misalnya itu bisa berakibat pada upaya bunuh diri. Nah, ini ternyata kalau kita lihat di peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan JKN itu sudah masuk ya obat-obatan yang kaitannya untuk penanganan ODGJ. Nah, jadi prinsipnya kesimpulannya kalau kita kaitkan dengan yang alasan pertama gitu ya, mulai dari yang alkohol, narkotika, kemudian AIDS dan juga orang dengan gangguan jiwa yang kaitannya dengan bunuh diri, itu semuanya sudah ada pengaturan yang tersendiri dan juga alokasi anggarannya tersendiri. Nah, oleh karenanya kalau kemudian ya jenis-jenis pelayanan kesehatan itu tidak dikecualikan dari JKN, itu nanti akan timbul duplikasi. Padahal kita tahu yang namanya jaminan sosial SJSN itu ada 9 prinsip dan salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas ya. Nah, untuk menjaga akuntabilitas itulah dipastikan bahwa satu jenis pelayanan kesehatan tentunya itu cukup ya di cover dengan satu jenis pembiayaan, jadi tidak kemudian terjadi duplikasi pembiayaan. Yang kedua adalah yang terkait dengan tadi moral hazard yang besar gitu ya. Nah, itu adalah yang sifatnya hobi. Contohnya misalnya hobi-hobi yang membahayakan gitu ya. Hobi-hobi yang membahayakan ini misalnya ikut olahraga gitu ya, olahraga yang memang membahayakan jiwa gitu. Nah, kalau yang seperti ini tentunya konsekuensinya sudah disadari oleh si penyuka hobi gitu ya, pelaku hobi, sehingga ketika terjadi ada persoalan medis yang ditimbulkan karenanya, tentunya ini bukan merupakan area atau domain dari jaminan kesehatan karena ada kesengajaan yang sangat tinggi dari situ dan yang bersangkutan juga sudah mengetahui apa itu konsekuensinya gitu ya.
kecuali misalnya hobi tersebut terkait dengan pekerjaan, ya. Dan itu masuknya pun bukan di JKN, tapi masuknya dia di JKK. Misalnya seorang instruktur bela diri atau seorang atlet bela diri, atau juga misalnya seorang atlet olahraga bermotor gitu ya, yang kemudian mengalami kecelakaan kerja gitu ketika saat mereka menjalankan pekerjaannya. Nah, itu pun di covernya oleh jaminan kecelakaan kerja sepanjang mereka memang mengikuti program jaminan kecelakaan kerja. Jadi itu alasan-alasan yang ada di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 55 tahun 2021 ya. Jadi dalam pasal 52 ayat 1 ya, Perpres nomor 82 tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, itu di dalam pasal 52 ayat 1 itu kita bisa lihat banyak jenis pelayanan kesehatan yang memang tidak di cover oleh BPJS Kesehatan. Selain daripada yang tadi sudah disampaikan terkait dengan putusan Mahkamah Agung, ya, pelayanan kesehatan lainnya misalnya seperti yang kaitannya dengan pandemi gitu ya. Karena kaitannya dengan pandemi itu juga sudah ada alokasi pembiayaan melalui APBN yang merupakan mandat dari Undang-Undang Penanganan Bencana dan Undang-Undang Wabah. Itu misalnya yang kaitannya dengan penanganan bencana. Kemudian yang lain misalnya itu ketika masuk dalam area kecelakaan kerja, ya, itu juga sudah ada alokasinya, ya, sepanjang mereka merupakan peserta dari jaminan kecelakaan kerja, tentu itu dibiayai oleh program kecelakaan kerja, baik yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen maupun PT Asabri. Dan satu lagi contoh adalah misalnya jenis layanan kesehatan yang di cover oleh jasa raharja gitu ya, itu juga enggak, karena itu memang sudah ada coveringnya sendiri. Jadi itu beberapa contoh terkait dengan layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tentunya dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian, ya, kepastian kepada badan penyelenggara untuk tetap menyelenggarakan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua tentunya juga menjaga akuntabilitas, ya, dari program jaminan kesehatan itu sendiri, di mana dari sisi pendanaan tentunya kita bisa mencegah terjadinya duplikasi pembiayaan, ya. Karena prinsipnya tadi, ya, ada dua hal. Pertama, kita untuk mencegah duplikasi pembiayaan dari program yang sudah ada, ya. Kemudian yang kedua juga kita dalam rangka untuk menghindari terjadinya pendanaan yang diakibatkan oleh moral hazard. Jadi impact-nya tentunya nantinya adalah keberlangsungan fiskal, gitu ya, dari program jaminan kesehatan itu sendiri, dan memastikan layanan jaminan kesehatan ini memang diberikan sebagaimana mestinya, ya, atau sesuai dengan filosofinya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan hidup yang layak.